Shalom saudara di dalam Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dengan Anda sekalian yang menyaksikan video ini, di mana kita berjumpa lagi di dalam renungan minggu kita, yang di mana hari ini saya akan membahas tentang kehidupan yang berarti, yang di mana nats firman Tuhan yang saya kutip dari 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan terlebih dahulu bagi kita sekalian. Silakan saudara mendengarkannya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, tadi saya katakan renungan kita temanya adalah kehidupan yang berarti. Berbicara tentang kehidupan yang berarti, maka Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan, saya sendiri mengamati dan saya akhirnya mengkategorikan bahwa dalam kehidupan ini manusia dibagi menjadi 3 kategori yang berbicara tentang arti kehidupan. Yang pertama Bapak Ibu, kategori yang pertama adalah ada jenis manusia yang hidup di dunia ini tetapi dia sama sekali tidak tahu arti hidupnya itu apa. Jadi dia tidak tahu untuk apa dia hidup. Dan ketika kita bertanya kepada dia, apa arti kehidupan ini bagimu? Maka dia tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena memang dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu. Nah, ini jenis manusia yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara terkasih, ada jenis yang kedua, yakni orang tersebut, manusia yang jenis ini, dia tahu arti hidupnya. Dia bilang dan dia mengaku bahwa aku tahu arti hidupku apa. Nah, tetapi sayangnya adalah dia memiliki pengertian yang salah tentang arti hidup itu. Ya, ketika Anda bertanya kepadanya, mungkin, apa arti hidup bagimu, saudaraku? Maka mungkin dia akan menjawab, hidupku akan menjadi berarti jikalau mungkin aku memiliki fasilitas yang memadai. Hidupku menjadi sangat berarti jikalau keuanganku cukup. Jikalau saya sudah berlimpah dengan harta dan kekayaan. Ada juga mungkin orang yang akan berkata bahwa hidupku akan menjadi berarti jikalau saya sudah memiliki sebuah posisi atau jabatan. Saya disanjung oleh orang. Saya menjadi orang yang populer. Saya menjadi orang yang terkenal. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini adalah jenis manusia yang kedua, di mana dia menaruh arti kehidupannya dan memiliki pengertian tentang arti kehidupannya yang salah. Bagaimana dengan Anda hari ini? Apakah Anda memiliki pengertian arti hidup yang benar? Apakah Anda tahu arti hidup Anda? Maka saya harus berkata, jikalau Anda tahu, dan tidak hanya tahu, Anda tahu arti hidup yang sesungguhnya, yang sebenarnya berdasarkan iman Kristen, maka Anda adalah kategori orang yang ketiga, yang terakhir, yaitu orang Kristen, yang dimana dia tahu arti hidupnya. Dia tahu untuk apa dia hidup di dunia ini. Sehingga ketika dia melakukan apapun, saudara, Bapak Ibu, maka dia melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan akan bisa melakukan yang terbaik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam hal ini, Rasul Paulus menuliskan ayat ini dan kalimat ini ditujukan secara spesifik kepada seorang anak Tuhan dan anak dari binaan sang Rasul Paulus itu, yakni Timotius, yang dimana di akhir hidupnya Paulus katakan di dalam ayat yang ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Nah, Bapak Ibu, Paulus memberitahukan tentang arti kehidupan yang sesungguhnya kepada Timotius di saat ia sudah detik-detik menjelang kematiannya. Yang dimana dia berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Ini artinya Bapak Ibu, bahwa Paulus memiliki pengertian yang benar tentang hidupnya ini. Sekalipun dia dalam kondisi yang tertekan, sekalipun dia akan menjadi seorang martir bagi Injil Kristus, tetapi dia tetap berpegang kepada arti kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana dengan Anda hari ini?
Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Hari-hari ini, apakah kita memiliki pengertian yang benar tentang arti kehidupan ini? Saya ingin memberitahukan kepada Anda, ada 3 arti kehidupan. Yang pertama, berdasarkan ayat yang kelima, dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang pertama, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa arti kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan ini adalah sebuah kesempatan. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah arti yang pertama. Bapak Ibu, apa itu kesempatan? Kesempatan itu adalah momentum, waktu yang tidak bisa kita ulang. Ya, saya sering sekali menyebutkan ini sebagai kairosnya Tuhan. Jadi dalam iman Kristen ada istilah yang sering kali dikenal, yakni kronos dan kairos. Kronos itu adalah waktu yang terus berulang. Hari ini mungkin ada jam 10 pagi, hari Minggu. Dan minggu depan juga ada jam 10 pagi, hari Minggu juga. Jadi waktu itu berulang Bapak Ibu. Tetapi memiliki momentum yang berbeda-beda. Memiliki kesempatan yang berbeda-beda. Nah Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan kesempatan. Yang dimana kesempatan itu adalah waktu yang tidak bisa kita ulang. Dan Tuhan memberikannya satu kali untuk kita lakukan yang terbaik. Untuk kita manfaatkan, untuk kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Paulus di sini berkata, kuasailah dirimu Timotius, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Hari ini saya mau katakan kepada Anda, Bapak Ibu yang menyaksikan video ini. Tunaikanlah tugas pekerjaan. Dimanapun engkau. Sebagai seorang pelayan Tuhan. Sebagai seorang pekerja. Sebagai seorang ibu rumah tangga. Sebagai anak-anak muda. Engkau sebagai anak-anak yang mungkin masih dalam masa pendidikan, kuliah, sekolah, SMA, SMP, SD. Ya, tidak pandang umur. Dimanapun engkau berada, Tuhan menempatkanmu, lakukanlah tugas pelayananmu itu. Lakukanlah tugasmu itu dengan baik. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan engkau harus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita akan terhindar dari kemalasan. Sehingga kita akan terhindar dari yang namanya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dari yang namanya kemandulan dan ketidakproduktifan. Ya, kemandulan dalam hal ini dalam tanda kutip. Artinya tidak berkarya. Marilah kita menjadi orang-orang yang berkarya. Kita menjadi orang-orang Kristen yang mengimpartasikan kasih Tuhan. Dan melakukan yang terbaik dimanapun kita berada. Kenapa? Karena kita menjadikan tanggung jawab kita itu adalah kesempatan untuk aku berbuat sebaik mungkin. Dan untuk nama Tuhan dimuliakan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara yang terkasih. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Arti kehidupan yang kedua adalah bahwa kehidupan ini adalah sebuah persembahan. Bapak Ibu, seringkali kita memiliki konsep yang salah tentang persembahan. Kadang-kadang ketika kita berbicara tentang persembahan, maka banyak dari antara kita akan berkata, oh, persembahan itu adalah ketika aku memberikan uang yang cukup kepada gereja. Ketika aku mau membawa persepuluhan kepada Tuhan. Ketika aku berangkat ke gereja memberikan persembahan kolekte kepada Tuhan. Atau mungkin aku memberikan sumbangan yang banyak untuk pembangunan gereja. Untuk mendukung pelayanan. Untuk mendukung pemberitaan Injil. Saudara, semua itu baik. Dan saya harus katakan setiap orang Kristen harus melakukan itu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah itu adalah ibadahmu yang sejati? Apakah itu adalah ibadahmu yang sejati? Saya harus katakan tidak, Bapak Ibu. Ibadahmu yang sejati adalah ketika engkau mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Persembahan yang sejati adalah ketika engkau melakukan segalanya tidak untuk manusia, sekalipun engkau sedang berhadapan dengan manusia. Tetapi engkau melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Aku melakukannya untuk nama Tuhan ditinggikan. Aku melakukannya supaya nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, inilah konsep persembahan. Jadi hidup ini adalah persembahan. Maka jangan pernah menganggap enteng kehidupan kita ini. Oh, saya adalah orang yang susah.
Oh, saya adalah dari orang miskin. Oh, saya adalah orang yang tidak punya pendidikan. Oh, saya adalah orang yang tidak memiliki pengalaman yang cukup. Saya adalah orang minder. Bapak Ibu, kalau kita terus melihat kepada keterbatasan kita, maka kita tidak akan pernah berarti. Dan kita tidak akan pernah melakukan yang terbaik. Tetapi yang benar adalah, Tuhan, inilah hidupku. Inilah persembahanku. Apa yang bisa aku lakukan bagimu, aku akan melakukannya. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau bekerja, ya, bapak-bapak yang menjadi kepala rumah tangga, ibu-ibu yang menjadi ibu rumah tangga, apapun profesi dan pekerjaan Anda hari ini, saya mau katakan, lakukanlah semuanya itu untuk persembahan kepada Tuhan. Ini adalah arti yang kedua kehidupan ini. Bahwa hidup ini adalah sebuah persembahan. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah berdasarkan ayat yang ke-7 dikatakan begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu garis bawahi kalimat di dalam ayat yang ke-7 ini. Dikatakan kalimat pertama, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bapak Ibu, arti kehidupan yang terakhir, yang ketiga, berdasarkan renungan kita pada saat ini adalah bahwa kehidupan ini adalah sebuah pertandingan. Pertandingan, ya. Yang namanya pertandingan itu ada start dan ada finishnya. Ada awal dan ada akhirnya. Tapi berapa banyak orang di dunia ini yang tidak tahu dari mana aku memulai dan kemana aku mengakhiri. Dari mana hidupku berawal dan kemana hidupku berakhir. Apakah hari ini Anda tahu Anda dari mana dan Anda kemana? Apakah saat ini Anda tahu dari mana Anda dapat hidup? Menikmati semua berkat Tuhan? Dan kemana Anda nanti ketika Anda mengakhiri kehidupan ini? Saya mau beritahu kepada Anda. Ada satu nama, yakni Yesus Kristus, yang dimana dia adalah Alfa dan dia adalah Omega. Yang dimana dia adalah yang awal dan dia yang akhir. Dia yang memulai kehidupan kita. Dan dialah yang akan mengakhiri segala-galanya. Dan kita berasal dari dia dan akan kembali kepada dia. Nah, Bapak Ibu, di sini Paulus memiliki konsep arti kehidupan yang sangat-sangat bernilai tinggi. Yakni apa? Dia memaknai hidupnya sebagai sebuah pertandingan. Bukan berarti bahwa kita bertanding dengan orang. Bukan berarti kita bertanding dengan sesama kita. Atau bertanding dengan orang sesama dengan orang beriman. Sesama dengan orang Kristen. Seolah-olah kita akan beradu iman. Oh, imanku lebih tinggi dari dia. Nah, saya pernah mendengarkan orang yang pernah berkata begini. Ketika dia menerima sebuah berkat, ya, berkat jasmani, maka dia berkata kepada temannya, makanya seperti saya dong, rajin berdoa, rajin doa puasa, rajin memberikan persembahan, makanya Tuhan memberkati saya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kalimat kesombongan. Iman itu tidak boleh disombongkan. Ini adalah kesombongan rohani. Dan ini tidak benar. Dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan Paulus tidak memaksudkan seperti itu. Paulus tidak bermaksud seperti itu ketika dia berkata bahwa hidupku adalah sebuah pertandingan. Tetapi yang benar adalah pertandingan yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah hidup ini harus berjuang. Karena di dalam sebuah pertandingan harus ada perjuangan. Hidup ini harus berjuang. Berjuang apa? Berjuang untuk melayani Tuhan. Berjuang untuk berkarya. Berjuang untuk melakukan yang terbaik. Berjuang untuk apa Bapak Ibu? Untuk nama Tuhan dimuliakan. Karena Tuhan memanggil Anda untuk menjadi hamba-hambanya. Untuk melayani dia. Dan ingat, dasar perjuanganmu bukan kekuatanmu. Bukan kekuatan kita. Tapi kekuatan yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita, yang dimana rohnya berkarya, memimpin Anda dan saya. Bapak Ibu, inilah ketiga arti dari kehidupan ini. Sekali lagi, saya katakan kepada Anda, bahwa arti kehidupan ini adalah, yang pertama, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Yang kedua, hidup ini adalah sebuah persembahan. Yang ketiga, bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Mari maknailah hidupmu dengan benar, dan engkau akan melakukan segala sesuatu pun dengan benar. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sampai jumpa lagi dalam episode kita yang selanjutnya, Renungan Minggu di minggu-minggu yang akan datang. Saya Pendeta Theos Purba, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.